Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi kesulitan belajar daring dan kehidupan sehari-hari di masa pandemi. Materi ini diambil dari masalah sosial ekonomi masyarakat yang ada. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompoknya dulu. Yang pertama ada Adiba Arica Aulia, yang kedua ada Misha Putri Nuralia, yang ketiga ada Asep Saipullah, yang keempat ada saya sendiri Rara Syosya, yang kelima ada Rizky Aziza Himawati, next ada Rian Hadi Permana, yang ketujuh ada Baik Syafa Nadia, selanjutnya ada Ernovia Ajeng, dan yang terakhir ada Halimah. Okay, who's against the pandemic? Yes, We are against the pandemic. Oke, pertama kita akan masuk ke materinya. Pertama kita akan bahas permasalahan yang ada. Jadi yang pertama itu banyaknya anak-anak pelajar yang kesulitan dalam belajar online karena tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti handphone, laptop, dan internet. Yang kedua, beberapa orang tua dari pelajar yang terkena dampak ekonomi dari keadaan pandemi sekarang. Contohnya seperti terkena PHK dan pemotongan gaji. Next, ada beberapa dari mereka mengalami tekanan pikiran, seperti bagaimana caranya memenuhi fasilitas yang dibutuhkan kepada anak-anaknya. Yang keempat, sehingga akhirnya ada beberapa dari orang tua yang memilih jalan pintas dengan cara instan tanpa memikir panjang terhadap apa yang akan terjadi ke depannya. Dan yang terakhir, merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli kebutuhan pokok. Next, kita lihat ke selanjutnya, itu ada berita-berita yang valid. Yang pertama ada melihat strategi ekonomi beberapa negara yang digempur wabah virus corona. Materi yang kedua, itu hilangnya pekerjaan karena wabah, satu keluarga ditemukan lemas dan kelaparan di tengah kebun. Berita ini terjadi di daerah Sulawesi Tengah. Berita yang ketiga, itu ada salah satu siswa yang korban bunuh diri karena depresi, banyaknya tugas online, dan sulitnya akses internet. Dan berita yang terakhir, itu ada bisnis gelap jual beli surat bebas corona demi untuk menjalani pariwisata. Berita selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Next. Di sini ada solusi. Yang pertama yaitu seharusnya pemerintah seperti di negara Finlandia melakukan pembelajaran selama mata pelajaran tersebut full dengan efektif dan pembawaan materi yang baik. Alangkah baiknya jangan terlalu diberi banyak PR, karena hal tersebut dapat membawa beban psikologis pada anak-anak remaja. Yang kedua, ada pemerintah memberi solusi keringanan untuk pemberian fasilitas pembelajaran. Yang ketiga, meriset data daerah tempat yang ekonominya minim dan di tempat tersebut akan diberikan fasilitas seperti didirikannya lab komputer untuk khusus siswa pelajar dengan syarat membawa kartu pelajar. Kesimpulannya yaitu, dari segi sosial dan ekonomi, rakyat Indonesia sangat belum siap untuk melakukan daring, baik dari masyarakatnya yang sebagian tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan daring, ataupun dari masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi hingga berakibat pencurian untuk memenuhi fasilitas belajar sang anak, dan pemerintah dalam melaksanakan daring kurang efektif hingga berdampak pada psikologis anak sehingga ada yang bunuh diri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rian. Bagaimana kekuatan atau strength mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang atau opportunities yang ada. Maksudnya, bagaimana keunggulan atau kekuatan produk kita mampu mengambil keuntungan. Seperti contoh, produk kita produk terbaru yang jelas melebihi keunggulan produk-produk pihak lain. Dari situ kita sudah selangkah lebih depan daripada saingan produk-produk yang kita miliki. Bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan. Contohnya, produk kita kalah saing dalam hal kualitas, tapi dalam hal kuantitas dan biaya produksi lebih murah. Kita bisa menekankan harga jual produk. Bagaimana kekuatan atau strength mampu menghadapi ancaman atau threats yang ada. Contohnya, ancaman terhadap produk teknologi. Jelas perkembangan teknologi yang cepat, kita harus merespon segera setiap perkembangan teknologi, melakukan update, mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness pada produk kita yang mampu membuat ancaman atau threat menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Halimah. Ya,
Selanjutnya ada peluang bisnis yang bisa muncul dalam kehidupan sehari-hari di masa pandemi. Contohnya ada bisnis kuliner. Imbauan untuk tetap berada di rumah di tengah pandemi harus semua orang patuhi. Semua kegiatan yang beralih ke rumah seperti bekerja atau sekolah membuat sebagian orang kewalahan untuk membuat makanan. Peluang tersebut bisa Anda gunakan untuk mulai bisnis saat pandemi di bidang kuliner. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan, mulai menyediakan masakan rumah hingga kue atau minuman ringan. Untuk jangka pendeknya, contohnya seperti berjualan sarapan, seperti nasi bakar, nasi uduk. Cara pemasarannya bisa berjualan di depan rumah atau menitipkan pada warung sekitar. Untuk jangka pendeknya seperti franchise, makanan dan minuman. Contohnya seperti ayam geprek, Pak Gembus, atau Boba Time. Cara pemasarannya bisa melalui media sosial seperti lewat GoFood, lewat endorse melalui Instagram. Di samping itu, untuk franchise sendiri memiliki kelebihan brand atau merek tersebut namanya sudah sering didengar dan dilihat di mana-mana dan memiliki cita rasa yang sudah dijamin enak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ajeng. Ya, di sini selain kuliner juga, peluang bisnisnya bisa juga melalui online shop. Selain kuliner, bisnis saat pandemi lainnya yang tepat untuk Anda mulai adalah online shop. Ada banyak produk yang bisa Anda jual. Anda bisa menjual barang-barang yang banyak orang butuhkan selama pandemi virus corona. Mulai masker hingga obat-obatan dan vitamin, Anda tidak pusing memikirkan online shop seperti apa yang harus Anda buat. Anda bisa menggunakan berbagai macam marketplace sesuai keinginan. Promosi pun bisa Anda lakukan dengan mudah menggunakan media sosial. Contoh jangka pendeknya itu adalah sebagai dropshipper. Sedangkan contoh jangka panjangnya itu hampers. Cara pemasarannya melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp, dan lain-lain. Dengan cara promote produk di akun media sosial tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya ada online learning. Belajar dari rumah menjadi salah satu kegiatan saat pandemi corona. Ada banyak siswa yang harus melakukan proses belajar mengajar jarak jauh. Untuk memenuhi kebutuhan siswa akan pemahaman belajar, Anda bisa mulai bisnis saat pandemi sebagai pengajar daring. Online learning yang Anda sampaikan bisa disesuaikan dengan kemampuan atau bidang yang digeluti. Tak hanya mengajar siswa, kemampuan juga bisa Anda salurkan melalui online learning kepada para pegawai kantor yang ingin mengembangkan keahlian mereka. Contoh jangka pendeknya itu penulis lepas atau penulis artikel. Cara pemasarannya itu memiliki blog pribadi dan bisa menyalurkan keahlian tersebut di beberapa tempat penulisan artikel seperti seribulenser.com, upwork.com, textbroker.com. Jangka panjang yaitu copywriter. Cara pemasarannya itu semakin banyaknya iklan di media sosial, semakin besar juga peluang copywriter untuk saling bersaing kreativitas dalam memasarkan iklan-iklan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Asep. Di sini selanjutnya menjadi freelancer. Bisnis saat pandemi juga bisa Anda lakukan dengan menggunakan skill Anda. Jika Anda memiliki kemampuan digital marketing, web design, atau keahlian lainnya, jangan ragu untuk memulai bekerja sebagai freelancer. Ada banyak situs yang menyediakan berbagai macam proyek sesuai dengan skill Anda. Jadi, Anda hanya perlu mencari proyek mana yang bisa Anda kerjakan dan mendatangkan uang. Untuk jangka pendeknya, seperti pembimbing online, cara pemasarannya bisa promote di media sosial lewat postingan dan bisa melalui platform seperti udemy.com dan gwinus.co. Untuk jangka panjangnya seperti Zenius, untuk cara pemasarannya membagikan 80.000 video pembelajaran secara gratis. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Diba. Di slide selanjutnya itu ada cara memulai usaha awal sukses jangka panjang. Yang pertama itu membuat konsep atau plan yang jelas tentang bagaimana usaha yang kamu jalankan. Konsep atau plan itu penting ketika ingin memulai sebuah usaha. Ketika pertama kali bisa mencoba teknik mind map, jangan menggunakan listing yang hanya mencatat poin penting dengan metode list. Metode list sangat jadul dan kurang interaktif.
Beda dengan metode mind map, kamu bisa membuat ide utama menjadi lebih detail. Bahkan ide yang berasal dari ide utama bisa kamu kembangkan menjadi puluhan ide dan strategi. Konsep yang jelas ketika ingin mengembangkan bisnis dapat membantu menemukan peta dan mengetahui kemana arah usaha yang akan dilakukan. Yang kedua dari riset pasar. Tentukan target market yang ingin diraih. Apapun produk atau jasa yang diciptakan, tujuannya agar semua dapat terjual habis. Itu sudah menjadi konsep utama dalam bisnis. Dengan demikian, jika kamu sudah mengetahui target market yang ada, maka bisnis dapat cepat berkembang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Echa. Yang ketiga, setelah bisnis mulai berjalan, kembangkan relasi bisnis dengan cepat. Sebagai contoh oleh PT Astra Auto Parts dan PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart. Mereka membuat kerjasama dengan nama Shell Astra Motor Quick. Kolaborasi di atas dapat memberikan keuntungan bagi dua belah pihak. Agar bisnis bisa berkembang dengan cepat, carilah relasi sebanyak mungkin. Baik relasi dari segi modal, pemasaran, produksi, dan relasi bentuk lainnya. Yang keempat, terus lakukan inovasi dengan mencetuskan ide-ide baru untuk bisnis. Cari cara terbaik untuk memenangkan pasar. Caranya, cukup perhatikan contoh-contoh yang ada. Amati lalu cobalah lakukan modifikasi. Jika terlalu serius, bisa tidak fokus. Jadi agar tetap fokus, tetap jalankan bisnis sambil perhatikan dengan cara tepat. Inovasi itu penting, sama pentingnya dengan planning yang telah dijelaskan di atas. Tujuannya agar bisnis bisa bertahan dan berkembang pesat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Sebelumnya ada beberapa pesan yang ingin kita sampaikan. Don't forget to always Wash your Wash your hand, use your mask, use your mask, and keep and distance. keep the distance. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.